Oke, terima kasih untuk waktunya dari Bapak Momon selaku moderator. Dengar ya Pak? Ya, sudah. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini saya akan menyampaikan rumusan kurikulum baru dari Prodi Sistem Informasi. Jadi tadi Pak Eko sudah menyampaikan visi, misi, tujuan, dan strategi dari kurikulum di Prodi SI yang baru, yaitu kurikulum 2023. Kemudian di sini saya akan menyampaikan, share screen dulu ya. Share screen. Ya, jadi tadi Bapak Eko sudah menyampaikan visi, misi, tujuan, juga strategi yang baru dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menyampaikan yang pertama adalah kita profil lulusan. Jadi di kurikulum baru ini profil lulusan ada 5. Kemudian profesi lulusan yang kita pokokkan. Jadi kita utamakan pada kurikulum yang baru ini ada 4. Yang pertama adalah data analis. Yang deskripsinya adalah data analis adalah profesi pekerjaan yang tugasnya untuk membaca serta menganalisis data yang ada dari perusahaan dalam rangka keberlangsungan perusahaan tersebut. Kemudian profesi lulusan yang kedua adalah sistem analis, yaitu bertugas untuk menganalisa, menyusun, dan menerapkan sistem. Jadi seorang sistem analis di sini nanti akan mengurus aplikasi sistem dan penyimpanan data serta meningkatkan kinerja sistem yang ada. Kemudian profesi yang ketiga adalah IT auditor. Jadi ini adalah profesi yang melakukan evaluasi, pengawasan, pengendalian infrastruktur IT secara menyeluruh. Kemudian profesi yang berikutnya adalah digital business developer, yaitu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan digital organisasi dan menyelaraskan aktivitas strategis pemasaran dan penjualan untuk mendekati pasar dan pelanggan, serta memungkinkan pertumbuhan usaha yang menciptakan nilai atau value dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi ini adalah 4 profesi. Kita pilih ini dari kita pilih ini sebagai profesi utama yang ada di profil lulusan dari Prodi Sistem Informasi ini. Jadi dari keempat profesi ini nanti akan di breakdown ke dalam mata kuliah yang akan mendukung untuk kompetensi dari profesi-profesi tersebut. Nah, kemudian ini saya langsung saja akan ke persyaratan penyelesaian studi. Jadi untuk di sini ada tabel, ini adalah perbandingan dari kurikulum tahun 2019 yang kalian semua sudah ambil di semester kemarin ataupun dari mulai semester pertama. Jadi ini perbandingannya, jadi dari yang pertama adalah jumlah SKS yang harus ditempuh. Jadi kalau di kurikulum 2019 itu ada 144 SKS yang harus ditempuh. Kemudian untuk kurikulum tahun 2023 ini ada 146 SKS yang harus ditempuh. Jadi ada penambahan 2 SKS untuk SKS yang harus ditempuh. Kemudian untuk indeks prestasi kumulatif ini minimal adalah 2. Jadi ini tidak ada perubahan baik di kurikulum 2019 ataupun di kurikulum 2023. Kemudian lama waktu studi juga tidak ada perubahan. Jadi mahasiswa ini dapat menyelesaikan studi dalam waktu 4 tahun. Kemudian lama maksimalnya 7 tahun. Kemudian untuk aturan lain-lain itu adalah SKS nilai D itu maksimal 5% dari seluruh jumlah SKS. Kemudian nilai E itu tidak diperbolehkan ada di dalam transkrip. Jadi kalau ada nilai E itu harus diulang. Terus kemudian untuk mata kuliah wajib, jadi
di Prodi SI ini mata kuliahnya semuanya adalah mata kuliah wajib. Di kurikulum 2019 itu 144 SKS, kemudian di kurikulum 2023 ini 146 SKS, dan itu wajib diambil seluruhnya oleh mahasiswa. Jadi mata kuliahnya semuanya wajib, tidak ada mata kuliah pilihan. Nah, kemudian untuk mata kuliahnya itu sendiri, ini sudah ada di bawah ini. Nah, saya akan langsung tampilkan saja yang kita bandingkan dengan mata kuliah di semester 2019. Jadi di 2019 itu ada 19 SKS. Nah, ini mata kuliah di kurikulum 2019. Kemudian yang di sisi kanan itu adalah mata kuliah di kurikulum tahun 2023. Jadi untuk pesantren mahasiswa itu dirubah jadi namanya Tahsin Al-Quran. Kemudian ada mata kuliah bahasa Inggris 1, Teknopreneur, kemudian konsep sistem informasi, pengantar teknologi informasi, algoritma dan pemrograman, logika informatika, dan web statis. Nah, kemudian di semester 2 itu ada agama 1, bahasa Inggris 2, teknopreneurship 2, sistem informasi manajemen, sistem basis data, sistem operasi, bisnis digital, pemrograman terstruktur, dan struktur data. Kemudian di semester ketiga itu ada agama 2, pendidikan anti korupsi, jaringan komputer, analisis dan perancangan sistem, pemrograman berorientasi objek, statistika dan probabilitas, UI, UX design, kemudian matematika diskrit. Nah, ini matematika diskrit ini adalah mata kuliah yang baru. Nah, kemudian di semester 4 itu ada agama 3, bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa mata kuliah baru, yaitu adalah software testing and quality assurance. Kemudian ada tata kelola teknologi informasi. Kemudian jadi yang 2 tadi, software testing dan tata kelola itu mata kuliah baru. Kemudian ada pemrograman berbasis web. Kemudian ada mata kuliah baru juga keamanan sistem informasi. Ada business process management, ada e-commerce, dan ada riset operasi. Kemudian semester 5 itu ada agama 4, ada Pancasila, etika profesi, manajemen proyek sistem informasi, kemudian proyek perangkat lunak. Jadi ini mata kuliah baru, proyek perangkat lunak. Jadi nanti di mata kuliah ini Anda akan membuat suatu proyek. Jadi ini nanti berkelompok ya Pak ya. Kemarin berkelompok, jadi Anda akan membuat suatu proyek berkelompok dan nanti ada laporannya. Ya, itu berupa capstone project. Jadi capstone project itu adalah suatu proyek yang itu diharuskan dalam suatu prodi. Jadi dalam di sini kita nanti akan mengkolaborasikan antara ilmu-ilmu yang sudah diambil di mata kuliah sebelumnya itu dalam 2 mata kuliah di sini, yaitu manajemen proyek sistem informasi dan proyek perangkat lunak. Jadi nanti di mata kuliah di sini nanti berkelompok, kemudian kalian membuat suatu proyek, itu bisa berupa perancangan sistem ataupun bisa berupa prototipe seperti itu. Nah, nanti untuk mata kuliah capstone proyek perangkat lunak ini berupa capstone project, nanti akan ada panduan tersendiri dan itu sedang kita susun untuk panduannya. Ini nanti kalau sudah selesai akan di-share kepada mahasiswa semuanya. Kemudian ini ada mata kuliah yang baru lagi juga di semester 5, yaitu visualisasi data. Ini masih ada hubungannya dengan data analis itu tadi. Kemudian ada business analis, ini mata kuliah baru. Jadi untuk bisa menganalisa sistem, menganalisa suatu bisnis supaya bisa Anda membuat bisnis dan menawarkan sistem-sistem yang terkait dengan bisnis tersebut. Kemudian ada evaluasi sistem informasi, ini mata kuliah baru juga yang nanti akan mendukung kompetensi sebagai IT auditor. Seperti itu.
Kemudian di mata kuliah yang ada di semester 6 ini yang tetap itu adalah mata kuliah kewarganegaraan. Nah, ini adalah mata kuliah yang wajib. Jadi di semester di kurikulum lama ini juga ada, ini wajib dari Dikti ya. Kemudian mata kuliah baru ini adalah audit sistem informasi. Ini adalah mata kuliah pendukung karena kita memiliki kompetensi nanti lulusannya akan menjadi IT auditor. Seperti itu. Terus kemudian ada mata kuliah metodologi penelitian, mata kuliah data mining, kemudian ada sistem informasi rumah sakit, kemudian ada mobile programming 1, dan web service. Kemudian di semester ke-7 itu ada sistem pendukung keputusan, ada data analis, enterprise system, information retrieval, atau ini di kuliah yang lama, di semester di kurikulum lama itu namanya adalah sistem temu kembali informasi. Itu nama lain saja, information retrieval. Kemudian di sini ada mobile programming 2, jadi selama kuliah ketemu dengan Pak Untung ini 2 kali dalam mata kuliah mobile programming 1 dan mobile programming 2. Kemudian kerja praktek. Kemudian di semester 8 itu adalah mata kuliah KKL, kemudian ada tugas akhir. Nah, ini namanya kalau di kurikulum lama ini adalah skripsi ya. Jadi untuk mulai 2023 ini namanya kita ganti menjadi tugas akhir. Ini nanti kita akan merumuskan panduan dan formulanya supaya nanti mahasiswa itu lulus tidak hanya mengerjakan skripsi, tapi konsepnya adalah tugas akhir. Nanti kalian bisa selain skripsi bisa mengerjakan berupa prototype, bisa juga startup ataupun proyek-proyek yang lain, ataupun juga menulis karya ilmiah seperti itu. Nah, itu adalah rumusan kurikulum yang ada di semester yang ada di kurikulum 2023 ini. Sudah sesi tanya jawab, Pak? Oh, nanti. Oh ya. Oke, baiklah, seperti itu dulu dari Prodi Sistem Informasi. Waktu saya kembalikan ke Pak Momon selaku pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asewinantu yang sudah memaparkan kurikulum berbasis OB dari sistem informasi. Untuk berikutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Yuli Praptomo. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Momon. Suara saya terdengar. Suara saya terdengar tidak Pak Momon? Oke, langsung saja ya. Dari Prodi Informatika itu untuk kurikulum terbaru itu sama dengan Prodi Sistem Informasi, totalnya adalah 146 SKS dan semuanya itu mata kuliah wajib, jadi tidak ada mata kuliah pilihan. Nah, yang ada perubahan itu di kurikulum OB, untuk kurikulum OB Informatika 2023 itu dikonversi dari kurikulum Informatika 2019 itu ada beberapa yang baru. Jadi di sini untuk semester 1 itu masih sama, jumlah SKS-nya juga sama, untuk mata kuliahnya tidak ada perubahan. Semester 2 itu untuk pesantren mahasiswa itu digabung jadi di sini pesantren dengan nama pesantren mahasiswa saja.
Kemudian kewarganegaraan pindah ke semester 6. Kemudian ada beberapa yang baru, ini yang pindah mungkin nanti bisa dikonversi dari yang sudah diambil. Jadi yang baru itu ada cloud computing, ada pemrograman jaringan, ada agama 4. Kemudian ada manajemen proyek teknologi informasi, ada big data, ada DevOps, ada UI UX, kemudian ada pemrograman berbasis platform 2. Itu yang mata kuliah baru. Nah, untuk konversinya nanti sudah dibuatkan panduan untuk konversi. Jadi kalau yang baru memang tidak dikonversikan. Jadi misalnya etika dan profesi itu dari mata kuliah awalnya adalah etika profesi, kemudian interaksi manusia komputer itu menjadi human computer interaction, RPL itu dari desain berorientasi objek, kecerdasan buatan sama. Nah, ini yang baru itu memang tidak ada konversinya, nanti silahkan mahasiswa menyesuaikan. Nah, kemarin ada pertanyaan bahwa apakah mata kuliah yang sudah diambil itu hilang, itu sebetulnya tidak. Jadi karena konversinya kalau secara keseluruhan dari 2019 itu hanya 35, sedangkan yang baru itu 146, nanti mahasiswa menyesuaikan. Pokoknya yang mata kuliah sudah diambil itu tidak hilang, tetap dihitung. Misalnya kurang dan mata kuliahnya yang belum diambil itu dihapus, bisa mengambil mata kuliah yang baru. Jadi misalnya di sini pemrograman berbasis platform 2 ini baru, itu kalau yang berbasis platform 1 pengganti dari mobile programming, nah yang platform 2 ini baru nanti bisa diambil, nanti menyesuaikan. Untuk perubahan nama itu tidak berpengaruh kepada mata kuliah yang sudah diambil. Jadi misalnya tadi ada mata kuliah metodologi penelitian dan tata tulis ilmiah itu sebetulnya mata kuliah yang sama. Nah, nanti dari kurikulum ini silahkan mahasiswa menyesuaikan, yang penting nanti totalnya adalah 146. Dan yang sudah diambil itu tetap dihitung atau tidak hilang. Jadi tetap diakui sebagai mata kuliah yang sudah diambil. Nah, kemudian misalnya ini di semester ganjil, agama 3 kemarin di semester ganjil, sekarang berubah ke semester genap. Nah, nanti yang belum mengambil agama 3 tetapi tidak ditawarkan, mungkin bisa ambil di semester ini agama 4 dulu, tidak apa-apa. Karena itu kan tidak mata kuliah berlanjut, dalam artian tidak harus mengikuti mata kuliah dasarnya dulu, nanti bisa menyesuaikan semester ganjil mengambil mata kuliah agama 4, nanti semester genap ambil mata kuliah agama 3, mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk mata kuliah atau kurikulum yang baru nanti bisa disesuaikan untuk pengambilan mata kuliahnya, nanti silahkan berkonsultasi kepada dosen pembimbing masing-masing. Nah, yang lain mungkin tidak jauh beda dengan yang prodi sistem informasi. Jadi perubahan nanti bisa dilihat di perubahan mata kuliah, nanti untuk yang mata kuliah penyesuaian atau ganti nama, kemudian mata kuliah baru yang bisa diambil di semester ganjil ini. Mungkin itu dulu Pak Omon, nanti untuk sesi tanya jawab bisa dilanjutkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.